selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Apa kabar kalian hari ini? Luar biasa. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita, langkah baiknya kita memulai dengan berdoa terlebih dahulu. Doanya akan saya pimpin secara pribadi. Jadi sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, pada hari yang berbahagia ini, apakah ada yang tidak hadir pada hari ini? Semua, Pak. Semua, Pak. Di kelas ini berjumlah berapa orang? 25, Pak. 23. Juli nggak masuk. Ya. Dia masih sakit perut kayaknya. Ya, Pak. Baik. Baik. Ya, berarti cuma satu orang ya yang tidak hadir. Ya, Pak. Biar Bapak enak rekap absennya. Jadi kita nggak perlu sebutkan satu-satu orang. Jadi hanya Duli saja yang tidak hadir pada hari ini. Ya, Pak. Baik. Kita langsung saja ke materi untuk mengefisienkan waktu kita pada hari ini. Materi kita pada hari ini adalah kedudukan dan fungsi Pancasila. Nah, kedudukan dan fungsi Pancasila. Seperti yang kita ketahui bersama, Pancasila itu mempunyai dua kedudukan penting dalam negara kita. Nah, ada yang tahu apa kedudukan Pancasila dalam negara kita Indonesia? Sebagai hukum dasar negara, Pak. Sebagai Landasan, Pak. Landasan Sebagai ideologi negara, Pak. Baik, sebagai landasan, sebagai ideologi. Atau lebih kita kenal yaitu sebagai dasar negara dan juga sebagai ideologi negara. Atau ideologi pandangan hidup bangsa atau filsafat pandangan hidup bangsa itu sendiri. Nah, di sini Bapak akan membawakan materi tentang kedudukan dan fungsi Pancasila. Nah, di sini Bapak sudah merangkum dalam dua artian penting, yaitu tentang kedudukan Pancasila itu sendiri, yaitu yang pertama sebagai ideologi dan yang kedua adalah sebagai dasar negara. Bisa kita lihat bersama-sama di depan, yaitu secara umum fungsi dan peranan Pancasila menurut MPR nomor 3 MPR tahun 2000 tentang sumber hukum nasional dan tata urutan perundang-undangan dinyatakan bahwa Pancasila berfungsi sebagai dasar negara. Hal itu mengandung maksud bahwa Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur menyelenggarakan ketatanegaraan yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah Pancasila sebagai dasar negara memiliki peranan penting juga dalam kehidupan tata negara ini. Nah, memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, kehidupan berbangsa dan bernegara yang dimaksud adalah diharapkan bangsa Indonesia itu yang sudah merdeka untuk menjadi dasar atau fondasinya itu, atau lebih kita kenal sebagai ideologi itu, yang mengarahkan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara itu adalah Pancasila, di mana dalam butir-butir Pancasila itu terdapat sangat jelas, yaitu tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, tatanan kehidupan itu juga diambil dari kehidupan berbangsa dan bernegara daripada zaman dahulu. Nah, Pancasila itu sendiri, kalau dari penelitiannya itu sudah ada sejak zaman Majapahit, yaitu kan dalam Dargin Darmo Diharjo, yaitu pada tahun 1995 pada halaman 3 menyebutkan bahwa Pancasila itu sudah terdapat daripada zaman Majapahit yang terkandung dalam buku Negara Kartagama karangan Empu Prapanca dalam buku Sota Soma. Nah, Pancasila itu sendiri seperti yang kita ketahui bersama, yaitu berasal dari bahasa Sanskerta, bahasa asli Sanskerta, yang mana panca artinya 5 atau sila itu adalah asas atau sendi daripada kehidupan atau tulang punggung berkehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, yang selanjutnya adalah peranan dan fungsi daripada Pancasila itu sendiri. Nah, di sini Bapak merangkum ada 7 peranan dan fungsi Pancasila itu sendiri, yaitu yang pertama, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Ada yang paham
Ada yang mau menjelaskan? Pancasila itu sebagai jiwa bangsa Indonesia. Ada yang menjelaskan? Atau ada yang memahami atau mampu menangkap bahwa Pancasila itu sebagai jiwa daripada bangsa itu Indonesia itu sendiri? Ada yang menjelaskan? Kalau Silakan. menurut saya Pak, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, kalau misalnya semua aktivitas atau kegiatan yang ada di bidang kehidupan manusia itu berpaku atau berpedoman kepada jiwanya Pancasila gitu Pak. Terima kasih. Ya Pak. Silakan. Kalau pertanyaannya tadi apa Pak? Pancasila itu sebagai jiwa bangsa Indonesia. Itu maknanya seperti apa? Ya Pak, kalau menurut saya Pak, bahwa Pancasila itu adalah sumber kehidupan dari segala tujuan bangsa Indonesia Pak. Sumber kehidupan Pak. Baik. Pancasila itu sebagai jiwa bangsa Indonesia itu seperti yang tadi teman-teman katakan atau anak-anak katakan itu bahwa Pancasila itu berfungsi sebagai tatanan kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. Nah, jiwa yaitu dalam Pancasila itu terdapat jiwa bangsa Indonesia yang dimana nilai keluhuran dari Pancasila itu sendiri yaitu digali dari nilai luhur yang ada di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dari Sabang sampai Merauke yang mana dikaitkan, dikaji menjadi satu yaitu tatanan atau pedoman bagi kehidupan kita sebagai bangsa Indonesia. Nah, yang kedua adalah Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Sebagai kepribadian bangsa Indonesia, ada yang mau menjelaskan maknanya? Dalita, silakan. Pancasila sebagai Kepribadian bangsa Indonesia. kepribadian bangsa itu seperti ini Pak, dimana dari zaman dulu tuh Indonesia sudah kehidupannya yaitu saling gotong royong bersama gitu Pak. Nah itu diterapkan sehingga jadilah Pancasila dari rakyat Indonesia. Baik, terima kasih Dalita. Ada yang menjelaskan lagi satu orang lagi? Ya, silakan Delio. Arti dari Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia yaitu bahwa Pancasila itu kepribadian dari masyarakat Indonesia karena Pancasila dibuat dari bersumber dari kebudayaan yang ada di Indonesia Pak. Baik, terima kasih. Nah, saya tambahkan lagi karena memang jawaban dari teman-teman sudah benar, tetapi dalam konteks pribadian, yaitu sudah misalnya kayak tadi dikatakan oleh Dalita sebagai kayak gotong royong, tadi dikatakan oleh Muda sebagai kayak kehidupan dari yang diambil dari tatanan luhur dari bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, begitulah kalau dalam Pancasila itu sebagai kepribadian bangsa Indonesia yang menunjukkan ciri khas kita sebagai bangsa Indonesia, di mana di negara lain itu tidak ada Pancasila, tetapi hanya ada di Indonesia. Nah, begitu maksudnya. Ya kayak misalnya kebudayaan gotong royong dan sebagainya, itu kan hanya ada di Indonesia. Jadi nilai-nilai luhur itulah yang menjadikan itu Pancasila itu disebut sebagai pribadi dari bangsa itu Indonesia itu sendiri. Nah, next yang ketiga, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Ada yang menjelaskan? Dua orang. Pancasila sebagai sumber hukum ya Pak. Ya, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Nah, Ya Pak, beda. maksud dari Pancasila sebagai sumber hukum yaitu berarti bahwa Pancasila ini merupakan hukum tertinggi gitu Pak. Jadi segala hukum-hukum yang dibuat itu dimuat dalam sebuah Pancasila, lima Pancasila itu. Itulah menjadi landasan bahwa Pancasila ini sebagai sumber hukum. Ada yang lain? Silakan. Ya, jadi silakan. Sini saya akan menambahkan Pak dari Pak saya. Ini mengapa Pancasila itu sebagai dasar hukum? Karena Pancasila itulah awal terbentuknya dari segala hukum. Karena dalam membuat segala hukum itu harus berdasarkan Pancasila. Jadi sesuai pedoman-pedoman yang ada dalam Pancasila, kita tidak boleh melanggar dari apa yang ada dalam Pancasila Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Yanda dengan Dedi. Nah, benar sekali bahwa Pancasila itu sebagai sumber dari segala sumber hukum adalah setiap hukum yang dibuat di Indonesia tidak boleh yaitu menyimpang daripada yang ada dalam butir-butir Pancasila.
tidak boleh ada penyelewengan bahwa ada hal yang bertentangan dengan isi dari Pancasila itu sendiri. Tidak boleh ada hukum yang dalam tatanan hukum tersebut yaitu melanggar daripada isi Pancasila. Karena memang dalam Pancasila dari fungsi dan peranan Pancasila itu sebagai sumber dari segala sumber hukum adalah disebutkan bahwa Pancasila ini adalah hukum tertinggi, di mana setiap hukum yang dibuat atau sub hukum yang akan dibuat sebagai untuk mengatur tata kehidupan kita berbangsa dan bernegara di Indonesia itu harus berlandaskan atau berpedoman daripada Pancasila itu sendiri. Nah, next yang keempat adalah Pancasila sebagai perjanjian luhur. Nah, siapa lagi? Siapa? Ya, 2 orang lagi. Ada yang menjelaskan? Nah, di sini kita tidak ada hukum ya kalau salah ya. Kalau misalnya kalian mau menyampaikan pendapat, itu kita sebagai sharing juga. Nah, bagaimana Pancasila itu fungsinya dan perannya dalam kehidupan kita sebagai rakyat daripada atau bangsa daripada Indonesia itu sendiri. Nah, mungkin dari yang lain yang tadi belum menjelaskan, ada yang menjelaskan? Ya, baik. Kalau Pancasila itu sebagai perjanjian luhur, itu adalah di mana disebutkan Pancasila itu sebagai perjanjian luhur ketika pada saat penetapan Pancasila itu sebagai dasar negara dan ideologi bangsa, itu sudah rakyat Indonesia itu sudah dirangkum bahwa hal inilah yang menjadi sebuah ideologi kita. Hal inilah yang menjadi titik dan cita-cita kita. Titik tumpu kita untuk membangun sebuah peradaban bangsa. Ketika tanggal 18 Agustus itu 1945 ketika ditetapkan sebagai dasar negara Pancasila itu sendiri, bahwa disebutkan bahwa Pancasila itu sebagai perjanjian luhur. Kenapa disebutkan perjanjian luhur? Karena pada hari ini pun kita masih bisa melihat Pancasila itu sendiri masih berdiri dengan kokoh, walaupun ada banyak sekali halang rintang yang harus kita hadapi dalam yaitu menjaga nilai-nilai daripada Pancasila itu sendiri. Nah, next yang kelima, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan dari bangsa Indonesia. Nah, yang ini ada yang menjelaskan? Yang lain dulu. Ya, yang B, silakan. Baik Pak, di sini Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia adalah bahwa di Pancasila sudah jelas ada 5 bentuk Pancasila. Yang pertama kita hidup untuk adanya Tuhan, dan yang terakhir adalah untuk keadilan sosial. Artinya bahwa tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia bahwa untuk keadilan kita sendiri. Ibarat kata negara kita tentunya mempunyai visi dan misi, berarti cita-cita dan tujuannya sama seperti visi dan misinya Pak. Baik, silakan Nabi. Pak, menurut saya Pak, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia itu adalah bahwa Pancasila itu sebagai impian dan harapan suatu bangsa Pak dalam mewujudkan Indonesia itu yang maju ataupun Indonesia yang baik. Nah, di mana dalam adanya tujuan dan impian serta harapan itu adalah dapat mewujudkan suatu kebaikan dalam mewujudkan tujuan dari bangsa Indonesia itu sendiri. Baik, terima kasih Jambi dengan ilmu atas penjelasannya. Nah, sangat baik ya atas penjelasannya, sudah benar bagaimana Pancasila itu sebagai cita-cita kita, di mana kita itu ingin mencapai hal tersebut, seperti Pancasila dari sila pertama sampai sila kelima, kita mau dari kelima sila itu terwujud semua, bukan hanya sebagai yaitu anting-anting kita atau perhiasan kita semata, bahwa Pancasila itu harus kita wujudkan dalam kehidupan nyata kita, bahwa kita lebih mengutamakan Tuhan daripada segalanya, mengutamakan yaitu kemanusiaan, mengutamakan keadilan, persatuan, bermusyawarah dan bermufakat tanpa mengambil keputusan sendiri-sendiri, dan juga serta untuk mewujudkan seluruh keadilan sosial untuk rakyat Indonesia. Nah, itulah cita-cita dan juga tujuan hidup bangsa kita. Nah, itulah yang menjadikan Pancasila itu juga menjadi fungsi dan peranan di mana kita itu ketika melihat Pancasila itu bisa menjadi sebuah gambaran bahwa
inilah yang mau kita capai dari tujuan hidup bangsa kita. Inilah yang mau kita ambil atau mau kita jadikan sebagai patokan tujuan hidup kita ke depannya. Nah, next, yang keenam. Jadi materi Bapak hanya kisaran daripada kedudukan dan fungsi saja. Jadi Bapak tidak melebar, Bapak hanya menyiapkan 2 slide. Ini slide terakhir ya. Jadi yang keenam adalah Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara itu dimaksudkan bahwa asas yang harus kita gunakan itu harus asas Pancasila. Kenapa demikian? Karena pernah dicoba asas yang lain atau mau diganti dengan asas komunis, nyatanya tumbang, tidak mampu untuk menggantikan keluhuran daripada Pancasila itu sendiri. Karena dalam poin keempat itu disebutkan bahwa Pancasila itu menjadi sebuah perjanjian luhur daripada pendiri-pendiri bangsa kita, daripada orang-orang yang mendirikan bangsa kita, menjalankan bangsa kita pertama kalinya di awal kemerdekaan. Nah, next yang terakhir, Pancasila sebagai moral dan pembangunan. Disebutkan Pancasila sebagai moral pembangunan. Kenapa? Karena memang sudah jelas dalam Pancasila sebagai moral pembangunan itu bahwa setiap apa yang mau kita capai atau tujuan dari bangsa kita itu kan adanya namanya pembangunan. Nah, disebutkan bahwa Pancasila sebagai moral pembangunan itu di mana ketika kita membangun itu selalu berlandaskan Pancasila. Selalu asas-asas Pancasila yang kita terapkan dalam pembangunan itu, baik dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, dalam yaitu mendamaikan dunia, dalam mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia juga harus berlandaskan pada moral Pancasila. Tidak boleh ada yang namanya yaitu penyelewengan atau penyimpangan daripada yaitu asas-asas yang ada di dalam Pancasila. Nah, begitu. Jadi itu materi dari Bapak baik dari berkenaan dengan kedudukan, fungsi dan peranan Pancasila. Jadi Bapak tidak mengambil waktu banyak. Ini sudah memakan waktu 20 menit. Nah, yang terakhir Bapak minta semuanya berdiri. Jadi silakan maju semua, kameranya di Anu enggak? sekarang 10 menit lagi. Jadi kita gunakan untuk metode kita. Nah, metode Bapak yang Bapak gunakan adalah triparti. Nah, metode triparti itu sudah Bapak praktekkan di hari kemarin. Nah, bedanya Bapak akan yaitu yang nanti Bapak pas keliling itu Bapak kasih kertas ini, pas kalian keliling sambil nyanyi itu, ketika ada yang yaitu terakhir di nyanyi itu harus menjawab apa yang Bapak tanyakan, ya? Nah, silakan buat lingkaran kayak kemarin. Lingkaran kecil dan lingkaran besar. Ya, silakan anak-anak, karena waktu kita tidak banyak. Ayo, silakan. Ya, anak-anak, silakan. Nah. Silakan dari Polino, ya. Ini apa, Pak? Ini Bakso. Oh, ada apa? Bakso kecil. Ya, satu, ya, silakan. Ya, 1, 2, 3. Halo.
Sudah siap? Sudah siap? Sudah siap? Nah, yang punya pertanyaan sudah siap, yang lainnya mendengarkan juga ya. Nah, pertanyaan Bapak adalah mengapa Pancasila itu berkedudukan sangat tinggi di negara Indonesia, bahkan disebutkan sebagai sumber dari segala sumber hukum. Jelaskan. Secara singkat saja ya. Jelaskan. Mengapa Pancasila itu memiliki peran yang sangat penting sehingga memiliki kedudukan sebagai sumber dari segala sumber hukum. Nah, mungkin terlebih dahulu. Mengapa Pancasila dikatakan sebagai sumber apa? Segala sumber hukum. Yang pertama ceritanya. Paling tinggi. Karena Pancasila itu sebagai dasar negara atau Pancasila Indonesia. Apa buat yang kedua? Sumber dari luar. Mengapa Pancasila sebagai sumber dari segala hukum? Karena Pancasila ini merupakan tertinggi atas tertinggi dari segala hukum yang ada. Baik, terima kasih. Berikan pertanyaan. Ya, waktu kita menunjukkan sudah 24 menit berjalan. Silakan teman-teman kembali ke tempat masing-masing. Terima kasih Pak. Baik, di sini Bapak akan menyampaikan yaitu kesimpulan dari materi kita pada hari ini, yaitu berkenaan dengan kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Yaitu yang pertama adalah kedudukan terlebih dahulu. Pancasila itu memiliki dua kedudukan penting yang harus kita garis bawahi, yaitu sebagai ideologi bangsa, yang mana ideologi itu sebagai pandangan hidup, tumpuan tujuan dari cita-cita, falsafah hidup bangsa, dan menjadi sebuah yaitu pedoman kita dalam yaitu berkehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, sebagai dasar negara, juga sebagai tujuan dan juga cita-cita dari bangsa Indonesia itu sudah terkandung semua, sudah dirangkum, sudah yaitu dipreskan atau dipersempit dalam Pancasila yang dalam artian dia persempit dalam kata, tetapi maknanya jauh lebih dalam sudah terkandung dalam Pancasila itu sendiri. Nah, yang kedua adalah fungsi dan peranan bangsa Indonesia, yaitu ada Pancasila sebagai dewa bangsa Indonesia, yang mana itu Pancasila itu menggambarkan yaitu orang Indonesia seperti apa dan juga apa saja yang ada di Indonesia yang menjadi sebuah yaitu ciri khas kita, yaitu mulai dari Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, Pancasila sebagai perjanjian luhur, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan hidup bangsa Indonesia, Pancasila sebagai salah satu asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan yang terakhir adalah Pancasila sebagai moral pembangunan. Jadi itu yang dapat Bapak sampaikan. Bapak ingin memberikan sedikit motivasi untuk kita pada hari ini. Jadi perjuangkanlah Pancasila itu sendiri dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Tanamkanlah butir-butir Pancasila itu baik dari Pancasila pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima, agar cita-cita dan tujuan hidup bangsa kita itu dapat tercapai di generasi kita pada saat ini. Amin. Generasi kita pada saat ini akan yaitu membentuk generasi yang selanjutnya, yaitu yang akan dicanangkan untuk menjadi generasi emas di tahun 2045. Atau kita pun yaitu dalam masa kependudukan generasi tersebut. Nah, teruslah berjuang untuk hal tersebut. Jadikanlah motivasi bahwa dunia luar itu tidak memiliki Pancasila, tetapi mereka sangat menginginkan ideologi yang seperti Indonesia. Mereka bahkan sampai yaitu tidak ingin melihat Indonesia maju. Nah, jadikanlah itu sebagai motivasi kita agar kita sebagai bangsa Indonesia, sebagai para penerus bangsa, yaitu mengerti makna dan juga fungsi dari Pancasila itu sendiri, bukan sebagai antek-antek kita, sebagai perhiasan atau anting-anting kita, sebagai kalung kita, sebagai gelang kita, tetapi sebagai yaitu pedoman atas asas hidup kita sendiri, yang menjadi penerang daripada hati kita dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah,
Ini kutipan yang ingin saya berikan. Nah, dalam kehidupan ini, dalam generasi kita pada saat ini, banyak orang yang merasa dirinya sudah paling benar, tetapi hanya karena dia memiliki hanya sedikit pengetahuan. Tetapi ada orang yang merasa dirinya yaitu tidak memiliki pengetahuan, tetapi dia sudah membaca lebih banyak daripada orang yang merasa lebih tahu itu. Nah, kutipannya seperti ini. Mereka yang paling mengerikan adalah mereka yang membaca buku lalu seperti tahu isi satu dunia, padahal pengetahuan tidak sesempit itu. Nah, ketika seseorang itu sudah membaca satu buku, dia akan seperti sudah minum ramuan kecerdasan, seperti sudah tahu apapun begitu. Ketika dia sudah hanya membaca satu dua buku, tetapi ketika dia sudah membaca 1, 2, bahkan lebih banyak lagi, dia akan merasa bahwa dirinya tidak punya apa-apa atau tidak memiliki pengetahuan apa-apa. Dia akan semakin merendah diri atau biasa kita sebut ilmu peri. Jadi sekian yang bisa Bapak sampaikan untuk sesi kita pada hari ini. Tadi kita dibuka dengan doa, jadi kita tutup dengan doa. Jadi sebelum kita beristirahat, marilah kita berdoa menurut bagaimana kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Sudah selesai. Baik, terima kasih atas kebersamaan kita pada hari ini. Selamat pagi. Pagi, Pak.